Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Ya. Di sini aku ingin membacakan untuk mengetahui kabar dia yang jauh dari kamu. Bahkan kalian sudah tidak saling berkomunikasi lagi, bahkan sampai lebaran hari kedua tidak memberikan kabar sama sekali maupun ucapan minal aidin wal faidin ya. Bagaimana kabar dia sekarang? Apakah dia masih mengingat kamu? Kita akan cek di sini ya. Untuk kamu yang tidak lagi berkomunikasi bahkan sampai dengan lebaran ini, hari kedua ini tidak ada kabar. Oke. Di sini ada kartu Three of Swords. Bagaimana perasaan dia kepada kamu di sini? Ada kartu Three of Swords, Seven of Rods, Four of Cups, dan Temperance ya. Aku melihat di sini masih ada energi yang takut ya teman-teman. Energi yang takut, energi yang aku lihatnya juga dia mau maju, dia mau memberikan kabar sama kamu, tetapi di sini masih ada keraguan, takut nanti nyakitin kamu, takut membuka luka lama, dan di sana sebetulnya dia masih ada perasaan bersalah sama kamu ya, takut membuka luka lama. Bahkan mungkin orang ini kayak merasa banyak salah ya sama kamu. Namun di sini dia urungkan itu karena ketidakberanian. Dia bilang katanya belum waktunya aku memberikan kabar atau mengucapkan sesuatu sepatah dua patah kata sama kamu. Ini yang dia rasakan, kenapa dia masih belum memberikan kabar. Kita akan cek untuk ke personal dirinya ya. Selama ini dia tanpa kamu itu seperti apa. Kita lihat dulu. Ada kartu di Chariot ya. Aku melihatnya sih dia ya move on di sini. Tetapi memang pasti ada hambatannya ya. Dia punya atau tersandung masalah finansial yang hebat. Aku lihatnya di sini seperti itu. Jadi tersandung masalah finansial, usaha hancur, kemudian aku juga melihatnya kayak hidupnya tuh berliku-liku. Baik usaha, kemudian mungkin mendapatkan cinta baru mungkin enggak ada. Di sini dalam arti dia kayak butuh bantuan dari dalam hati ya. Dia tuh pengen ada namanya bantuan, pengen adanya orang yang merhatiin dia. Dia menyadari bahwa ya ini adalah salah satu sikap yang aku ambil yang terbaik mungkin, tetapi dia nggak memikirkan efeknya itu seperti apa. Akhirnya dia butuh bantuan kalau aku lihat di sini. Nah, di sini aku melihat ada kartu Page of Cups. Rasa menyesal. Kok ternyata setelah jalan sama kamu, setelah tidak jalan sama kamu, dia tuh berusaha mencari cinta gitu loh. Tapi cinta yang didapatkan mungkin tidak sekomplit kamu ya. Kalau kamu di sini kan berapa kali dia bohongin kamu, mungkin kamu terima, kamu maafin. Mungkin dia pernah manfaatin kamu dari masalah materi atau apapun, kamu juga masih kasih kesempatan. Tetapi di sini ya, ketika dia kehilangan sosok kamu, aku melihatnya nggak ada orang yang bisa memberikan kebahagiaan ya. Jadi dia sebetulnya kayak butuh materi, butuh cinta. Ini balapan teman-teman. Aku melihatnya di sini dia kayak sudah nggak mikirin lagi namanya cinta-cintaan ya. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya dia bisa bangkit dan uangnya ada. Mungkin dia akan mencari wanita-wanita atau pria kaya yang bisa memfasilitasi hidupnya sehari-hari. Karena aku lihat di sini kartu King of Pentacles-nya itu mukanya murung ya. Berarti ada yang tidak cukup sebetulnya. Dia ada dikejar perasaan bersalah sama kamu. Meninggalkan kamu,
tidak memberikan kabar. Pengen sekali dia minta maaf di sini, tapi ya namanya orang gini ya, ada sebab ada akibat. Kalau misalnya punya salah dan tidak minta maaf, itu pasti akan menghantui terus. Padahal sebetulnya kamu sendiri mungkin udah legawa ya. Ada beberapa di sini yang mungkin sakit hati, yang mungkin eh, nggak maafin lagi, terus nggak mau kasih kesempatan lagi. Tapi ya namanya kalau tetap orang itu kan harus ada permintaan unggu inggi atau maaf ya, kalau misalnya punya salah gitu. Yang aku lihat di sini adalah dia itu memang sih takut ya, bukan dia nggak mau, tapi takut dan belum siap, serba salah gitu loh. Jadi dia kayak blaming dirinya sendiri. Kehidupan setelah sama kamu juga sebetulnya porak-poranda. Kalau mencari pacar ya mencari cinta, ya pasti di sini ya membantu materinya juga gitu loh. Dia akan ketemu polanya seperti itu terus. Secara keuangan juga di sini, wah kacau aku lihatnya ya. Kita ngeliat di sini ada kartu Eight of Roads ya. Eight of Roads itu aku bisa melihatnya dia itu jalannya tidak tentu, jalan aja ke depan tapi nggak ada rencana mau ngapain, apakah mau berkomitmen, apakah mau hidupnya benar atau gimana, nggak ada. Di sini yang dia pikirkan adalah gimana caranya dia tuh bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Jadi sekalipun dia punya pasangan, ya mungkin hanya sekedar pemanfaatan ya kalau aku bilang di sini. Dia tuh kayak ada sistem pasrah gitu loh. Aku tidak mau terikat, aku tidak mau terjebak lagi, nggak mau sakit hati lagi, nggak mau nyakitin orang. Jadi ya serba tidak tentu. Aku melihat sekali banyak ada karma di sini yang diterima ya. Ada karma yang dia terima, sehingga hidupnya tuh nggak pasti teman-teman. Dan di sini ada kartu The Tower. Ya bisa dipastikan orang ini hidupnya sengsara sih. Karena selama dia tidak berubah menjadi lebih baik ya, dia juga punya salah sama kamu di sini. Aku ngelihatnya otomatis ada kartu The Tower ya. Otomatis itu kan kayak kehancuran, apa yang dia sudah lakukan pasti akan dibalas sama Tuhan ya. Selama ini dia terlalu kayak mungkin nyakitin kamu, ngerendahin atau apapun itu. Aku ngelihatnya. Complicated sebetulnya, cuman nggak apa ya, nggak ibaratnya kamu nggak perlu capek-capek untuk ngebales orang ini. Orang ini juga udah banyak kesialan, terutama dari materi, nggak ada kemajuan. Kalau dia bilang awal-awal misalnya, oh dia bisa tanpa kamu, aku bisa hidup nggak ada kamu, nggak masalah. Tetapi nggak ada orang yang ngasih se-effort kamu di sini. Orang mah banyak, tapi effort yang diberikan orang itu ke dia seperti apa? Lama-lama juga orang lain kalau tahu dia di sini hanya memanfaatkan dan kayak hanya untuk butuh uang, butuh hidup, ya itu kan sama aja benalu ya. Aku ngeliat di sini ada orang yang mungkin dia sudah terhubung dengan orang lain yang ya dia minta-minta duit, butuh bantuan. Jadi apa fungsinya juga dia buat kamu di sini? Iya kan? Nih, ada kartu Nine of Roads. Kita lihat lagi. Ya, aku melihatnya orang ini itu akan selalu sial kalau dia di sini hanya untuk sifatnya memanfaatkan. Bahkan dia dengan pasangannya yang sekarang ini banyak sekali tipu-tipu, masih banyak tipu-tipunya teman-teman. Orang ini sepertinya tidak punya empati ya. Kalau aku lihat nggak punya empati, nggak ada punya perasaan kayak bersalah. Dia cuma takut gitu loh. Dia nggak pernah mau bisa bertanggung jawab dengan atas apa yang dia lakukan. Ya sampai dia sadar, kehidupannya baru bisa berubah karena di sini memang ada apa yang ditabur itu yang akan dituai. Complicated ya. Kita akan lihat apakah
ada sepak terjangnya kepada kamu di kemudian hari. Kita akan lihat di sini. Ada kartu The Hangman, ada kartu Ace of Pentacles, ada kartu Eight of Pentacles ya. Orang ini, orang yang kamu pikirkan, yang sudah lama tidak berkomunikasi, aku tidak melihat adanya keinginan dia untuk kembali lagi sama kamu. Ya, di sini dia lebih kayak menahan diri, tetapi keingetan. Dia berusaha untuk move on ke depan sih, kayak gak mau terlibat dengan hubungan masa lalu. Bahkan kalau kamu di sini ya posisinya ditinggalkan, punya anak, ya mohon maaf, dia di sini masih tidak ada empatinya ya. Ada kartu Eight of Swords, tetapi dia tuh dalam pikiran itu dia pasti akan ingat, dalam pikiran selalu akan ingat, tetapi tidak datang gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian solusi ya teman-teman. Sebenarnya apa sih yang harus kamu lakukan di sini? Sorry ya, ada suara anak aku kayaknya tuh kalau aku ngomong dia juga pasti akan nyaut. Ya. Solusi yang pertama adalah benar-benar harus berpisah kalian. Di sini harus berpisah. Kenapa harus berpisah? Ya, karena kamu memang tidak berdealing dengan orang yang baik. Tidak berdealing dengan orang yang tulus sama kamu. Kita lihat aja banyak kartu magician, banyak kesialan juga di sini kalau kamu berusaha untuk terus kontak sama dia atau mempertahankan dia, bahkan mengemis sama dia itu nggak perlu, ya. Di sini jika kamu terus berusaha sama dia, ya, aku ngelihatnya kamu akan kejebak sih teman-teman. Hanya untuk dimanfaatkan, terjebak kembali ke hubungan toksik. Jadi memang separation ini, ya, perpisahan ini betul-betul memang kamu harus ikhlaskan. Susah rasanya kalau kamu di sini harus kembali, harus mengulangi fase-fase yang sama, karena jujur aja dia di sini itu niatnya hanya untuk memanfaatkan ya. Ini Pentacles, pengen memanfaatkan baik secara materi, kehidupan, numpang hidup, atau apapun itu. Aku tidak melihat di sini ada sisi baik-baiknya. Yang ada kamu hidupnya juga miserable, sengsara, kejebak sama dia. Kamu harus hati-hati untuk dirimu sendiri. Hal nyata yang harus dilakukan adalah apa? Dengan membuang semua memori-memori, mau yang ada di handphone, di komputer, di barang elektronik, semuanya harus dihapus dan dibuang. Di sini cobalah untuk berpikir secara kreatif ya. Setelah kamu lepas dari ini, berarti hubungan kamu sama dia, hubungan toksik, hubungan terpenjara, hubungan yang menyakitkan, itu semuanya sudah lepas. Yang kedua ada kartu 5 of Swords ya. Kamu lepas dari namanya bully ya. Dia ini sama saja ngebully kamu secara pikiran. Kamu lepas dari namanya stres. Kamu udah lepas dari ini semua. Kamu lepas dari namanya konflik, argumen. Ya karena dia memang tidak pantas dibilang manusia ya, kalau dia cuma manfaatin orang doang. Ada kartu of Swords ya. Dimatikan pikiran kamu kepada dia. Kenapa? Ini ada kartu trap 2 kali keluar ya. Ini akan membuat kamu tuh merasa kayak aku tuh jadi korban. Stop namanya mencoba untuk ambil simpati orang-orang bahwa kamu tuh cuma jadi korban. Kamu sendiri juga kalau masih membandel tidak pantas untuk disebut sebagai korban gitu loh. Stop namanya playing victim ke dia. Ya, sudah, nggak usah.
Yang terakhir di sini, coba ikutin kata hati, statement apa yang Tuhan udah berikan. Kalau kamu di sini terus denial, kamu akan mendapatkan situasi yang sulit. Kamu selalu dalam kebimbangan. Coba deh mulai sekarang berpikir kreatif lagi. Kalau kamu terus terjebak sama pikiran kamu sendiri, kamu yakin dia masih cinta kamu yakin dia akan kembali, udah lepasin aja ya, karena orang ini tuh memang dasarnya nggak baik. Gak ada namanya cinta-cinta sama kamu tuh, gak ada. Kita akan masuk ke zodiak. Ada huruf S, panggilannya apa? S, N, O, A, W, G, C, Z, I, M, K, J. Nama-nama ini sebaiknya kalian lepaskan ya, ketika dia tidak ada atensi atau niat minal aidin sama kamu. Oke? Ini aku buka kebenarannya karena kamu tidak pantas untuk mikirin orang ini. Oh oke kak, aku tuh sebetulnya mau lepasin dia, tapi karena aku ada anak. Nah, tanggung jawab dia misalnya sama anak kamu seperti apa? Mau ngarepin orang ini, dia aja gak bisa ngidupin dirinya sendiri kan. Dia akan cari terus mangsa-mangsa untuk ngidupin dirinya. Besok gimana? Kamu mau jadi sapi perah, diambilin duitnya? Anak ya kak, tanggung jawab kamu. Kalau misalnya kamu ada yang punya anak dan ditinggalin, itu tanggung jawab kamu untuk urus. Anak itu rezeki loh, nggak usah minta tanggung jawab sama orang lain. Kalau kamu terus ikhlas mikirin anak kamu, kasih dia yang kamu bisa, mau berapa kasihin perhatian kamu, insya Allah ya, semuanya tuh akan baik-baik aja. Oke teman-teman, jadi jangan pernah memikirkan lagi untuk orang yang tidak ada niat baiknya untuk minal aidin sama kamu sampai dengan hari kedua ini. Oke, kalau udah besok-besok itu udah lewat. Tapi yang penting momen ini kan, momen untuk kita kembali fitri. Kenapa dia nggak manfaatin itu? Oke, terima kasih buat kalian. Aku harap kalian suka untuk bacaan ini. Ini bacaan dadakan, karena aku pikir kalian kan pasti akan kepikiran nih masalah ini. See you when I see you. I love you and bye-bye.